Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Kami semakin mendekati masa peristiwa Paskah, penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus. Bantu kami ya Bapa untuk bisa terbuka dan membuka diri dan mengenali apa yang harus kami jalankan, harus kami lakukan dan harus kami terima sebagai rahmat yang bekerja dalam hidup kami sendiri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama, saudaraku terkasih, berbicara tentang lebih dekat tentang hamba Yahweh yang menderita, yang dalam Injil Yesaya, yang berbicara tentang seorang hamba yang mengalami penderitaan yang luar biasa, yang dilukiskan dengan sangat luar biasa. Tetapi justru kematiannya lah yang membuat menyelamatkan, menembus umat manusia. Dan itu kita lihat kepenuhan nubuat perjanjian lama itu dalam diri Yesus yang akan kita rayakan, kita imani, kita dalami dan kita hayati tentang Yesus yang sungguh mengorbankan diri bagi keselamatan kita manusia. Jadi kita bisa lihat di situ ada hal yang menarik dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan adalah beberapa pribadi yang kita bisa lihat. Contoh adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Sahabat Yesus yang dimana Yesus seringkali datang dan berjumpa di tempat itu. Berarti para ketiga sahabat Yesus itu mendengar Yesus, menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri Yesus. Maka kita bisa melihat bagaimana ketiga orang ini mengalami peristiwa seperti peristiwa penderitaan salib, bahkan kebangkitan pun mereka alami, karena Lazarus yang telah mati 4 hari itu dibangkitkan oleh Yesus. Jadi mereka melihat, mengalami sendiri peristiwa kehidupan Yesus. Maka ketika Maria menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu, dengan minyak yang sangat mahal sekali, dan Yesus mengatakan biarkan itu terjadi supaya itu persiapan dia nanti, karena nanti pada waktu Yesus wafat kita ketahui bahwa dia tidak ada kesempatan lagi untuk diminyaki sebelum dia dikuburkan. Jadi ini adalah persiapan dari kematian Yesus, di mana nanti ia harus diminyaki sebagai tanda kebiasaan orang Yahudi untuk diminyaki sebelum dikuburkan. Itu yang pertama. Tetapi di kontras lagi adalah Yudas yang pura-pura berbuat baik, tetapi kepura-puraan berbuat baik itu ada maksud yang tersembunyi. Ya, dia apa? Bahwa dia sebagai seorang bendahara dari para rasul, tapi kemudian dia justru menggunakan uang itulah untuk kepentingan pribadi. Maka dia dianggap dituliskan dia sebagai pencuri. Ya. Jadi ini suatu yang harus kita sadari, motivasi apa kita mengikuti Yesus. Pertanyaan ini harus cukup dipahami dengan baik. Sekali lagi saya katakan, motivasi apa kita mengikuti Yesus? Ya, motivasi apa kita melayani? Motivasi apa kita? Bukan karena uang, sekali lagi. Bukan karena uang, bukan karena kepentingan dan intensi pribadi, tapi sungguh-sungguh melayani Yesus, mengikuti Yesus. Ya. Dan itulah yang harus kita sadari, bahwa mengikuti Yesus, obsequi Yesus Kristus, motivasi kita apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Kalau tadi ketiga murid itu mengerti Yesus, memahami Yesus, masuk dalam diri Yesus, tapi kita lihat Yudas Iskariot adalah kepentingan pribadi, ya, kesenangan, kesukaan pribadi. Maka mari saudaraku, mari kita cek dalam diri kita masing-masing, sejauh mana kita sungguh-sungguh memahami Yesus, kehendaknya, kemauannya dalam hidup kita. Bukan lagi kepentingan pribadi, bukan lagi emosi, bukan lagi egoisme kita dalam menghayati Kristus, tetapi sungguh-sungguh melayani Kristus, memberikan diri kepada Kristus. Semoga kita semua ya mengalami peristiwa hari ini, di saat ini, dalam mendekati Paskah ini, motivasi yang ada di dalam diri kita.
yang perlu kita cek, kita lihat, kita sadari, kita periksa lagi, apakah memang sungguh-sungguh aku mau memberikan diriku seluruhnya kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua supaya kita mengorbankan diri untuk mengenal, memberikan diri kepada Kristus. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.